ya sangat bagus. Ya. Kita tidak meninggalkan yang di belakang, kemudian nutrisi yang baik untuk kehidupan yang lebih baik. Artinya di sini gizi, ya, gizi yang baik untuk kehidupan yang lebih baik. Baik sekalian, Pak Gubernur dapat melaporkan bahwa rangkaian daripada peringatan Hari Pangan Nasional ini kita laksanakan. Pertama, kita melaksanakan gelar pangan murah tadi Pak Gubernur yang bersubsidi untuk 1000 paket yang baik bagi masyarakat. Insya Allah Pak Gubernur udah. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti bersama sambutan selamat datang oleh Rektor Universitas Bina Mandiri Gorontalo, Ibu Dr. Haja Titin Dukio MSI MKes. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Izin kali yang kedua saya dimintakan memberikan sambutan. Yang kami hormati pejabat Gubernur Gorontalo Bapak Insinyur Hamka Hendra Nur MSI PhD, yang kami hormati Kepala Dinas Pangan Provinsi Gorontalo Bapak Wali Kota Bupati Bonebolamo, Bupati Gorontalo, Bupati Purwato yang dalam hal ini diwakili dari Kepala Bank Indonesia Perwakilan Gorontalo dan Bulog atau yang mewakili dari ibu-ibu yang baik bagi masyarakat. Insya Allah Pak Gubernur Universitas Bina Mandiri Gorontalo ini akan turut mengambil bagian membuka berbagai sentra pertanian maupun budidaya dengan memanfaatkan sejumlah aset tanah yang dimiliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semuanya. Yang saya hormati Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional Bapak Dr. Andas Broto Suwitmio, mungkin lagi menemui temannya yang kami hormati Forkopimda Provinsi Pak dan Lantana Letkol Laut Indra Giryani Wardono. Selamat datang Pak yang ganti Pak Homa ya, dan petah dan Forkopimda yang mewakili Pak Dandim atau Pak Dandim yang mewakili Kapolda, yang saya hormati Bapak Wali Kota, Bupati atau yang mewakili, yang saya hormati pelaksana tugas Kepala Perwakilan BI Pak Miftahul Huda, yang saya hormati Ibu Rektor Universitas Bina Mandiri Ibu Dr. Haja Titin Dukio MSI MKes, Manajer Food Cycle Indonesia Bapak Pugito Ergo Sumadi Rasa, Bapak Ibu OPD yang saya hormati, Ibu-ibu PKK, hadirin mahasiswa Universitas Bina Mandiri yang saya hormati dan saya cintai. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat hidayah kita bisa berkumpul di tempat ini di Universitas Bina Mandiri dalam rangka menghadiri Hari Pangan Sedunia yang ke-42 tahun 2022. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, World Food Day atau Hari Pangan sebenarnya yang jatuh pada tanggal 16 Oktober adalah
Hari Peringatan Pangan Sedunia. Tujuannya diperingati Hari Pangan Sedunia ini adalah untuk meningkatkan kesadaran dan perhatian masyarakat global akan pentingnya masalah pangan baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional maupun di tingkat global internasional. Ini seperti dilansir dari situs resmi FAO tentang peringatan World Food Day tahun 2022 dengan tema yang diangkat adalah Leave No One Behind, atau yang artinya jangan tinggalkan siapapun yang berada di belakang. Tidak ada satupun yang tertinggal, terlupakan atau terpinggirkan atas haknya mendapatkan pangan yang berkualitas. Untuk diketahui bahwa secara faktual jutaan orang di seluruh dunia termasuk di sekitar kita tidak mampu membeli makanan sehat, kemudian menempatkan mereka pada risiko tinggi kerawanan pangan dan kekurangan gizi atau stunting disebut. Tetapi mengakhiri kelaparan bukan hanya dengan mengatasi masalah pasokan, tetapi juga harus diatasi dengan lemahnya akses dan keterbatasan gizi. Permasalahan akibat krisis pandemi COVID yang hampir 3 tahun dan konflik perubahan iklim, kemudian ketidaksetaraan dan kenaikan harga juga menjadi beberapa faktor yang menyebabkan krisis pangan. Antara lain juga adalah konflik yang terjadi, konflik global hari-hari ini antara perang Rusia dan Ukraina menjadi 3 persoalan tersendiri. Oleh sebab itu, tema peringatan Hari Pangan Sedunia menyerukan solidaritas global untuk mengubah sistem agri-food dalam upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan mengatasi ketidaksetaraan serta meningkatkan ketahanan dan mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Hari Pangan Sedunia juga diperingati untuk mengatasi krisis kelaparan global. Selain itu, Bapak Ibu juga sekalian, untuk mempromosikan bahwa pangan adalah hak asasi manusia yang pokok dan mendasar. Kemampuan suatu daerah untuk memenuhi kebutuhan pangan dapat dimulai dengan memberdayakan kelompok terkecil dalam masyarakat, yaitu keluarga. Dan salah satunya juga adalah kerjasama dengan perguruan tinggi, dan hari ini adalah Universitas Bina Mandiri menjadi salah satu perguruan tinggi pertama yang kita support untuk gerakan Germas Batari, gerakan masyarakat Batanan Rica. Pak Indragiri, Rica itu cabai, Pak. Kalau di sini bilang rica. Apalagi dulu kami sempat harga cabai itu sekilo sekitar 120.000, Pak. Kalau asumsinya beras 1 kilo 10.000, berarti orang Gorontalo itu makan 1 kilogram cabai itu setara dengan 12 kilo beras. Kalau kehilangan beras mungkin tidak terlalu jadi masalah, tapi kalau makan tanpa cabai, tanpa rica menjadi masalah tersendiri. Oleh sebab itu, gerakan kita ini juga, Bapak Ibu sekalian, mendapat apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri, Pak Tito, karena kita pernah 1 kilogram 120.000, kemudian 80.000. Mudah-mudahan, apalagi kalau sudah mau Desember ini, orang-orang di Manado, di Sulawesi Utara pasti mencari cabai yang agak pedas, dan itu adanya di Gorontalo. Mudah-mudahan dengan beberapa gerakan menanam cabai yang di instansi pemerintah, di Dandir juga sudah, di Kejaksaan, di Polda, dan hari ini di perguruan tinggi, mudah-mudahan dapat menutupi konsumsi penggunaan cabai di lingkup yang paling terkecil, sehingga kata Pak Kadis bisa menekan angka inflasi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, oleh sebab itu Hari Pangan Sedunia ini juga kita mengatasi krisis, memperingatinya untuk memperingati terjadinya krisis pangan global.
Selain itu, Bapak Ibu sekalian, kita bisa memanfaatkan pekarangan rumah atau lahan kosong. Jadi bukan cuma di perguruan tinggi, tapi juga di beberapa rumah tangga kita menyarankan untuk menanam rica, menanam cabai. Karena memang kebutuhan cabai, salah satunya ini juga sangat tinggi, khususnya masyarakat di Gorontalo dan lebih luas lagi adalah sekitar di Sulawesi ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada peringatan Hari Pangan Sedunia yang mengusung semangat Better Nutrition for a Better Life. Hormati, selanjutnya kita masuk pada penyerahan secara simbolis. Untuk itu kami mengundang nama-nama yang sudah akan menerima pemberian penghargaan kepada bidang ketahanan pangan masing-masing kinerja terbaik 1 Kabupaten Bone Bolango. Kemudian kami mengundang kinerja terbaik 2 dari Kota Gorontalo dan juga kinerja terbaik 3 dari Kabupaten Pohuwato. Kami mengundang kepada kinerja terbaik 1 dari Kabupaten Bone Bolango untuk bisa hadir, dan juga dari Kota Gorontalo. Selamat sekali lagi. Dan juga kinerja terbaik 3 dari Kabupaten Pohuwato. Oke, lanjut. Selanjutnya kontribusi dan kolaborasi bidang ketahanan pangan dari Bank Indonesia. Oke, lanjut. Selanjutnya dari Bulog Gorontalo, dari UD City dan juga UD Manggala, Oke, lanjut. serta UD Cipta Langga. Oke, ke foto-foto. Oke, lanjut. Selanjutnya dari UD Cipta Langit Oke, foto. Lanjut. Provinsi Gorontalo untuk menyerahkan Lanjut. Nah ini sebelah situ. Sudah apa? Izin. Foto 1, 2, 3. Nah, jempolnya oke. 1, 2, 3. Mana hitungannya? Gorontalo bisa Allah. Oke. Sama-sama. Gorontalo bisa Allah. Gorontalo Bisa Allah. Gorontalo Bisa Allah. Oke, thank you. Aja, kanan ya. Ya. Tidak pantainya. Lihat ini, Pak. Bismillah.
16.000. Ini beras premium per kilonya berapa? Nah, 5 kilo 27.000. 2 kilo 27.000. Gula. Oh, gula. Itu harga beras ini Pak. Nah, ini beras ya. Harga normalnya 55.000 dalam 5 kilo. Nah, disubsidi oleh pemerintah per kilonya 5.000, maka masyarakat membeli hanya 30.000 dalam 5 kilo. Ya. Boleh ya? Insya Allah ya, ini bermanfaat. Kemudian telur. Ya. Telur kita subsidi. Ya. Harga telur ini normalnya adalah 32.000 per 20 butir. Nah, kita jual sudah disubsidi hanya 12.000 per 20 butir. Boleh ya? Jadi kenanya hanya berapa ini? Kenanya itu ya 600. Ya 600 rupiah gimana sekalian beli ya. Yang kalau di warung-warung itu 2.000 ya per butir. Ini hanya bayar 600. Jadi pemerintah provinsi, Pak Gubernur mensubsidi. Kemudian gula ya, per 2 kilo 27 disubsidi menjadi hanya 20.000 per kilo, per 2 kilo ya. Cabai pemerintah mensubsidi per kilonya 10.000 ya. Jadi hanya membayar setengah kilonya 11.000. 1 kilo di pasar berapa cabai? Tadi mau ngolos sekarang. 35. 40. Hah? 30. Nah, ini setengah 16.000 ya. Jadi setengah 16.000 pemerintah subsidi. Buka lagi kantor dulu. Apa pasti saja Pak ya. Gunting di sana banyak, Bu. Oh, ingat, kamar gunting di sana.